Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Beriman seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Duka cita dan sakit penyakit yang mereka alami tidak menyurutkan langkah mereka untuk datang kepada Yesus. Imanlah yang mendorong mereka sehingga bergerak dan datang kepada Yesus. Kepala rumah ibadat percaya di dalam Yesus ada penghiburan, di dalam Yesus ada kehidupan. Perempuan yang sakit pendarahan percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Posisi sebagai kepala rumah ibadat tidak membuat dia menjadi penghambat untuk datang kepada Yesus. Kondisi perempuan itu tampaknya tidak tersembuhkan sehingga dia terus mengalami pendarahan. Kemungkinan ini adalah penyakit yang menyangkut kandungan yang menjadikan dia najis menurut agamanya dan dilarang berhubungan dengan sebagian besar masyarakat. Ia sangat berharap Yesus menyembuhkannya, tapi dia mengetahui bahwa pendarahannya akan menyebabkan Yesus menjadi najis menurut hukum Yahudi jika ia menjamah Yesus. Kadang-kadang kita merasa bahwa masalah kita akan membuat kita tidak dapat menghampiri Allah. Tetapi Allah selalu bersedia menolong. Tidak peduli apakah masalah itu kelihatannya mustahil bagi kita. Kita jangan pernah membiarkan ketakutan kita menghalangi kita untuk menghampiri Dia. Nyaris tidak mungkin untuk datang mendekati Yesus, tetapi seorang perempuan yang sakit pendarahan tersebut berjuang keras menerobos orang banyak untuk bisa menjamah dia. Segera setelah perempuan itu melakukannya, ia menjadi sembuh. Betapa kontras antara orang banyak yang ingin mengetahui tentang Yesus dan sedikit orang yang mengulurkan tangan dan menjamah dia. Pada masa kini, banyak orang mengenal Yesus secara samar-samar, tetapi kehidupan mereka tidak mengalami perubahan atau menjadi lebih baik karena pengenalan ini. Hanya iman yang dapat melepaskan kuasa Allah yang menyembuhkan. Jangan hanya sekedar ingin tahu, bertindaklah lebih jauh. Jangkaulah Dia dengan imanmu. Jamahan itu akan mengubah hidup kita selamanya. Terkadang kita merasa terlalu banyak dosa, terlalu banyak melanggar perintah Tuhan. Kalaupun perasaan itu ada, pakailah itu sebagai dorongan bagi kita untuk mendekat kepada Yesus sehingga kita dimampukan menjauh dari dosa dan kemudian menaati perintahnya. Sekalipun harus menerobos gerombolan orang banyak yang mungkin memikirkan kita secara negatif, maka kita harus kuat menerima pandangan mereka demi mendekat kepada Yesus. Ingatlah, Yesus senantiasa menanti kedatangan kita kepadanya. Semua tindakan dan usaha kita untuk mendekat dan menghadapi segala tantangan adalah sebagai wujud iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Imanmu mendorongmu untuk menjalin relasi dengan Yesus yang berdampak pada tindakan-tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Beriman bukan pasrah, tetapi beriman berserah dan terdorong melakukan dengan gigih dan penuh perjuangan. Semua itu menjadi jalan Tuhan memberikan penghiburan, kesembuhan, dan juga kehidupan bagi setiap orang yang datang kepada Yesus dalam iman. Dan percayalah bahwa kematian tidak akan menakutkan lagi, sebab Yesus berkuasa atas kehidupan
dan juga kematian. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu beriman teguh hanya kepadamu. Apapun yang kami hadapi ya Tuhan, sukacita, duka cita, pergumulan yang sangat berat, sakit, penyakit, biarlah kami menghadapinya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai, yang mengendalikan kehidupan, bahkan kematian. Semua ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.